more to go. But it is moving, it is progressing a lot, and there is really no other sport which unites in the same way. Keputusan mengejutkan dari FIFA. Tepat malam ini, resmi diumumkan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Begini faktanya. Keputusan mengejutkan dari FIFA. Tepat malam ini, resmi diumumkan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Beredar kabar FIFA baru saja mengumumkan keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Federasi Sepak Bola Dunia itu memberikan sanksi tegas kepada timnas Australia setelah terbukti memainkan pemain ilegal, yaitu Cameron Borges, dalam pertandingan kualifikasi Grup C. Akibat pelanggaran tersebut, FIFA langsung mengurangi poin Australia di klasemen grup. Hukuman ini berdampak besar terhadap posisi tim-tim lain di grup, termasuk timnas Indonesia. Dengan dikuranginya poin Australia, timnas Indonesia mendapatkan keuntungan besar. Posisi Indonesia di klasemen langsung terdongkrak, membuat Garuda otomatis dinyatakan lolos ke putaran final Piala Dunia. Keputusan ini tentu disambut dengan sukacita oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Meski lolos dengan cara yang tak terduga, keberhasilan ini tetap menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Seperti kita semua ketahui, timnas Indonesia hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, jadwal siaran langsung dan peluang lolos. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki fase yang sangat menentukan. Tahap ketiga dari proses penyisihan ini sudah menyelesaikan 8 pertandingan, menyisakan 2 laga krusial yang akan berlangsung pada 5 dan 10 Juni 2025. Salah satu laga penting yang dinanti adalah pertemuan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina, yang dijadwalkan tayang secara langsung di TV nasional. Di Grup C, Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Samurai Biru tampil dominan sepanjang fase kualifikasi, mengungguli pesaing-pesaingnya dan tak terbendung hingga saat ini. Namun, persaingan untuk satu tiket tersisa dari grup ini masih sangat terbuka. Australia, Arab Saudi, dan Indonesia berada di posisi 2 hingga 4 dan hanya dipisahkan oleh selisih poin yang tipis. Australia memimpin dengan 13 poin, diikuti Arab Saudi dengan 10 poin, dan Indonesia dengan 9 poin. Pertandingan yang akan digelar pada 5 Juni mendatang berpotensi besar menentukan arah persaingan. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di kandang sendiri, sedangkan Australia akan berhadapan dengan Jepang. Sementara itu, Arab Saudi akan menjalani laga tandang melawan Bahrain. Jika Australia mampu meraih kemenangan atas Jepang, maka mereka hanya perlu hasil imbang di laga terakhir melawan Arab Saudi untuk mengunci tiket ke Piala Dunia. Kondisi ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi Indonesia dan Arab Saudi yang harus berharap Jepang tetap bermain serius meski sudah dipastikan lolos. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru timnas Indonesia akan menjadi ayam-ayaman di sisa 2 laga nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, untuk timnas Indonesia, skenario lolos langsung memang cukup berat. Namun, peluang ke babak keempat masih sangat terbuka. Jika mampu mengalahkan Cina, Garuda akan memiliki 12 poin dan bisa menjaga asa lolos tergantung hasil dari laga lain.
Meski nantinya tidak lolos langsung, masuk ke babak keempat tetap merupakan pencapaian besar. Di fase tersebut, tim-tim yang lolos akan dibagi ulang dan Indonesia serta Arab Saudi dipastikan tidak akan saling bertemu. Mereka akan berhadapan dengan tim dari grup lain yang berada di posisi ketiga atau keempat. Laga melawan Cina menjadi sangat penting, bukan hanya untuk mengumpulkan poin tetapi juga untuk menjaga mental dan konsistensi permainan. Dukungan penuh dari supporter Indonesia di stadion tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Nama-nama seperti Martin Paes dan Emil Audero diharapkan bisa tampil solid di bawah Mistar, sementara lini depan Indonesia harus lebih tajam dalam memaksimalkan peluang. Jangan lewatkan laga penting ini. Dukungan kita semua bisa menjadi dorongan bagi timnas Indonesia untuk terus melangkah dan menjaga harapan tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini benar-benar datang di saat yang krusial. Dengan hanya 2 laga tersisa di fase grup, setiap poin menjadi sangat berharga, terlebih persaingan di grup C yang sangat ketat. Jepang memang sudah mengamankan tiket ke putaran final, tapi satu tempat tersisa masih jadi rebutan panas antara Australia, Arab Saudi, dan tentu saja Indonesia. Secara hitung-hitungan, Australia memang berada di posisi yang paling diuntungkan. Tapi itu bukan berarti Indonesia tidak punya peluang. Justru laga melawan Cina ini bisa jadi momen penentu nasib skuad Garuda. Bermain di kandang sendiri akan jadi modal penting, apalagi dengan dukungan penuh supporter yang bisa jadi kekuatan tambahan untuk para pemain. Namun, Indonesia juga harus tetap waspada karena Cina pasti tak mau menjadi pelengkap di grup ini. Yang menarik adalah bagaimana laga antara Australia versus Jepang bisa sangat mempengaruhi dinamika klasemen. Jika Jepang turun dengan kekuatan penuh dan mampu menahan atau mengalahkan Australia, peluang Indonesia langsung meningkat tajam. Di sisi lain, kita juga tak bisa terlalu bergantung pada hasil tim lain. Fokus utama adalah bagaimana timnas bisa meraih kemenangan atas Cina. Terlepas dari apakah nanti bisa lolos langsung atau harus melalui babak keempat, progres timnas Indonesia sejauh ini patut diapresiasi. Tim terlihat semakin solid, dan pemain-pemain naturalisasi seperti Emil Audero dan Martin Paes mulai memberikan kontribusi nyata. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Cina, itu akan menunjukkan bahwa kita memang layak berada di level yang lebih tinggi, dan bukan hanya numpang lewat di kualifikasi. Yang terpenting sekarang adalah menjaga mental dan konsistensi permainan. Dalam situasi seperti ini, tekanan pasti tinggi, tapi disitulah karakter tim yang sesungguhnya diuji. Semua mata tertuju pada laga 5 Juni nanti. Semoga timnas bisa memberikan yang terbaik dan terus menjaga asa menuju panggung dunia. Saat ini, timnas Indonesia sedang berdiri di titik penting perjalanan menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjuangan untuk menunjukkan bahwa Garuda pantas terbang tinggi di kancah dunia. Bermain di kandang sendiri, di hadapan ribuan supporter yang penuh cinta dan harapan, para pemain punya satu tugas mulia, membela Merah Putih dengan segenap jiwa. Tak peduli seberapa berat lawan yang dihadapi, selama masih ada semangat juang, peluang selalu ada. Ingat, sejarah tak pernah ditulis oleh mereka yang ragu. Sejarah ditorehkan oleh mereka yang percaya, bekerja keras, dan tak menyerah meski tekanan datang dari segala arah. Kemenangan bukan hanya soal skor akhir. Ia adalah tentang bagaimana tim bermain dengan hati, bertahan dengan keberanian, dan menyerang dengan keyakinan. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol, itu semua adalah bagian dari cerita besar yang sedang kita bangun bersama. Untuk para pemain, jangan takut gagal. Takutlah kalau kalian tidak memberikan yang terbaik. Bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi dengan kepala dingin dan hati yang panas. Untuk seluruh rakyat Indonesia, mari kita dukung mereka tanpa ragu. Karena di balik setiap peluang mereka, ada doa dan harapan dari jutaan orang yang percaya bahwa Garuda bisa dan akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Ayo Indonesia, ini saatnya buktikan dunia salah. Ini waktunya jadi legenda. Timnas U17 Indonesia bersiap hadapi adu penalti lawan Korea Utara di perempat final Piala Asia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan perhatian khusus terhadap latihan penalti menjelang laga penting kontra Korea Utara U17. Pertandingan babak perempat final Piala Asia U17 2025 itu akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin malam, 14 April 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nova menyadari bahwa sistem pertandingan tidak mengenal babak tambahan waktu. Jika skor tetap imbang hingga 90 menit, laga akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti. Oleh karena itu,
Tim pelatih telah memberikan porsi latihan penalti sebagai bagian dari strategi persiapan. Kami menyiapkan semua kemungkinan, termasuk skenario adu penalti, ujar Nova. Latihan simulasi penalti sudah kami lakukan kemarin dan akan kami ulangi hari ini sebagai bagian dari persiapan. Catatan penampilan di babak grup. Indonesia melaju ke perempat final sebagai juara grup C dengan catatan sempurna, 3 kemenangan dari 3 laga. Skuad Garuda Muda berhasil menundukkan Korea Selatan 1-0, mengalahkan Yaman 4-1, dan menutup fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Sementara itu, Korea Utara U17 lolos sebagai peringkat kedua grup D dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pertandingan nanti diperkirakan berlangsung sengit, karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk melangkah ke semifinal. Bila timnas U17 Indonesia mampu menaklukkan Korea Utara, maka mereka akan menghadapi Uzbekistan U17 yang sebelumnya menang 3-1 atas Uni Emirat Arab. Kini, harapan masyarakat Indonesia tertuju pada Mateu Baker dan kawan-kawan untuk melanjutkan performa impresif mereka dan menorehkan sejarah di turnamen ini. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas U17 Indonesia menjelang laga melawan Korea Utara menunjukkan keseriusan dalam menghadapi segala kemungkinan, termasuk adu penalti. Langkah Nova Arianto memberikan latihan khusus penalti patut diapresiasi karena seringkali laga penting justru ditentukan lewat momen-momen krusial seperti itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa tim pelatih tidak hanya fokus pada strategi permainan selama 90 menit, tapi juga pada aspek mental dan teknis untuk skenario terburuk. Performa Garuda Muda selama fase grup pun sangat menjanjikan. Mengalahkan tim kuat seperti Korea Selatan adalah bukti bahwa mereka punya kemampuan untuk bersaing di level tinggi. Catatan sempurna mereka akan menjadi modal kepercayaan diri menghadapi Korea Utara, yang secara statistik tampil lebih inkonsisten. Namun, di fase gugur semua bisa terjadi. Laga seperti ini sering bergantung pada ketenangan, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi tekanan. Jika pemain bisa menjaga fokus dan bermain dengan semangat seperti di babak grup, bukan tidak mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah di Piala Asia U17 ini. Timnas U17 Indonesia kini berdiri di ambang sejarah. Setiap tetes keringat di latihan, setiap langkah di atas lapangan, semuanya punya arti besar. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa yang menaruh harapan di pundak kalian. Jangan takut pada lawan, karena keberanian kalian sudah terbukti di fase grup. Kemenangan atas tim kuat menunjukkan bahwa kalian punya kualitas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keyakinan, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Ingat, bukan selalu tim terkuat yang menang, tapi tim yang paling percaya dan paling siap menghadapi momen-momen sulit. Jika harus ke adu penalti, jangan gentar, hadapi dengan kepala tegak dan hati tenang. Bermainlah dengan hati. Bawalah semangat Indonesia ke setiap sentuhan bola. Langkahkan kaki ke lapangan dengan satu tekad, menang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang percaya pada mimpi kalian. Ayo, Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Timnas Indonesia pertimbangkan naturalisasi pemain menjelang pertandingan lawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali melakukan naturalisasi pemain menjelang 2 pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni 2025, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan menghadapi Timnas Cina dan Timnas Jepang. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sedangkan melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium, Suita. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, memberikan tanggapan mengenai kemungkinan naturalisasi pemain. Namun, dia memilih untuk memberikan jawaban yang lebih bersifat normatif. Sebetulnya, saya baru saja rapat dengan tim, bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, untuk menyinergikan program Timnas dari usia U23 hingga U17, jelas Erick. Dia menambahkan, kami ingin memastikan bahwa pemilihan pemain dan pelatih untuk setiap usia tim berjalan secara harmonis dan terstruktur. Erick juga menekankan pentingnya pembangunan basis pemain muda yang konsisten. Kami berusaha agar semua pemain berbakat bisa terlihat sejak dini, tanpa ada friksi di antara para pelatih. Semua pelatih harus bekerja dalam satu visi dan kebijakan yang sama, ujarnya. PSSI berkomitmen untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan,
dengan fokus pada pengembangan pemain muda di dalam negeri. Namun, Erik juga tidak menutup kemungkinan bagi pemain diaspora yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Saya juga telah berdiskusi dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan pihak-pihak terkait mengenai hal ini. Kami akan melaporkan kepada Menpora mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mendukung para pemain diaspora maupun timnas Indonesia yang telah berjuang untuk nama besar negara, tambahnya. Hingga saat ini, timnas Indonesia telah memiliki 4 pemain naturalisasi yang tampil pada pertandingan melawan timnas Bahrain dan timnas Australia, yaitu Ulla Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI cukup serius dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia, terutama dengan target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Wacana naturalisasi kembali muncul karena adanya kebutuhan untuk memperkuat skuad menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Namun, pendekatan Erick Thohir terlihat cukup hati-hati dan strategis, dengan menekankan pentingnya sinergi antar timnas dari berbagai kelompok usia dan pengembangan pemain muda lokal. Meski begitu, wacana naturalisasi tetap menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemain diaspora bisa menjadi solusi instan untuk meningkatkan kualitas tim. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap naturalisasi berlebihan bisa menghambat perkembangan pemain lokal jika tidak diimbangi dengan pembinaan yang kuat. Langkah Erik yang membuka pintu bagi pemain diaspora, sambil tetap fokus membangun talent pool sejak usia dini di dalam negeri, merupakan pendekatan yang seimbang. Ini menunjukkan bahwa naturalisasi bukan menjadi satu-satunya jalan, melainkan salah satu strategi yang dipertimbangkan dalam kerangka yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional secara menyeluruh. Jangan pernah meremehkan mimpi besar, meskipun tampak mustahil. Timnas Indonesia sedang membuktikan bahwa dengan kerja keras, visi yang jelas, dan kolaborasi yang kuat, impian tampil di panggung dunia bukan sekadar angan. Buat kamu yang mencintai sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain muda, supporter, atau penggerak di balik layar, tetap semangat dan percaya diri. Perubahan besar selalu dimulai dari tekad yang tak mudah padam. Ingat, setiap tetes keringat di lapangan, setiap suara sorakan di tribun, dan setiap keputusan di balik meja adalah bagian dari perjalanan menuju sejarah. Mari terus dukung dan bangun sepak bola Indonesia bersama. Masa depan ada di tangan kita. Media Australia meremehkan? Patrick Kluivert buktikan timnas masih punya taji. Ketika Patrick Kluivert resmi menukangi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, banyak pihak yang skeptis. Bahkan media Australia, The Roar, sudah lebih dulu menebar keraguan. Mereka menilai laga melawan Indonesia hanyalah duel dua tim dengan pelatih biasa-biasa saja. Dalam artikel mereka yang terbit pada 17 Maret 2025, The Roar menyebut Kluivert dan Tony Popovic sebagai dua sosok pelatih yang tak menjanjikan. Mereka bahkan menyindir bahwa pendukung kedua negara seolah sudah lelah dengan kinerja pelatih masing-masing. Dan ternyata, komentar sinis itu nyaris terbukti. Dalam laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor menyakitkan 1-5. Padahal, Garuda datang dengan kekuatan penuh, termasuk 19 pemain yang merumput di Eropa. Dominasi penguasaan bola sebesar 64% pun tak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan telak. Harapan yang sempat menyala pasca hasil imbang di pertemuan sebelumnya pun meredup. Banyak yang mempertanyakan strategi Kluivert, yang dinilai terlalu eksperimental dan tidak efektif membaca jalannya laga. Namun, hanya 4 hari berselang, semuanya berubah. Menghadapi Bahrain, Kluivert melakukan pembenahan besar. Strategi lebih terstruktur, permainan lebih rapi, dan Garuda tampil jauh lebih disiplin. Hasilnya, kemenangan 1-0 diraih berkat gol sematawayang dari striker naturalisasi, Ulla Romeni. Gol itu bukan sekadar penentu kemenangan. Ia menjadi simbol jawaban atas kritik, sekaligus membuktikan bahwa proyek naturalisasi dan tangan dingin Kluivert masih layak dipercaya. Kini, Indonesia masih bertarung di grup C bersama Australia, Bahrain, dan Cina. Tiket ke babak selanjutnya memang belum di tangan, tapi kans itu masih terbuka lebar, terutama jika Garuda mampu tampil konsisten, termasuk di laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Sekali lagi, Garuda membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dihakimi dari satu pertandingan saja. Dan Kluivert? Ia belum habis. Justru mungkin baru mulai. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana prediksi sinis dari media Australia hampir terbukti benar pada awalnya, setelah timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia.
Banyak yang meragukan strategi Patrick Kluivert, terutama dengan pendekatan permainan yang dianggap terlalu eksperimental dan kurang tajam. Namun, kekalahan itu justru menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa Kluivert mampu belajar dan beradaptasi. Dalam laga berikutnya melawan Bahrain, ia berhasil meramu strategi yang lebih solid, membawa Indonesia meraih kemenangan 1-0 yang sangat penting. Keberhasilan ini tidak hanya menghapus keraguan terhadap kepemimpinan Kluivert, tetapi juga membuktikan bahwa proyek naturalisasi yang ia jalankan berpotensi membawa hasil. Meskipun tantangan masih ada, seperti laga melawan Cina yang akan datang, Kluivert menunjukkan bahwa ia mampu mengatasi tekanan dan membuat timnas Indonesia tampil lebih baik. Ini adalah contoh bagaimana meskipun media atau publik bisa cepat memberikan penilaian, kadang perubahan besar justru datang setelah titik terendah. Garuda masih memiliki kesempatan, dan Kluivert belum kehabisan taring. Terkadang, perjalanan menuju sukses memang penuh dengan tantangan dan kekalahan. Namun, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Seperti yang kita lihat dalam kisah timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, meskipun awalnya diragukan, dengan tekad dan kerja keras, mereka bangkit dan membuktikan bahwa masih ada harapan. Ketika dunia memberi penilaian negatif, itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu bisa menjadi momen untuk menunjukkan kekuatan sejati kita. Setiap kegagalan adalah langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Jangan biarkan keraguan orang lain menghentikan langkahmu. Teruslah berusaha, karena kadang-kadang, kemenangan datang setelah kita melewati rintangan terbesar. Semangat terus, dan jangan pernah menyerah. Nova Arianto tantang timnas U17 taklukan Korea Utara di perempat final Piala Asia. Tim nasional Indonesia U17 bersiap menghadapi ujian besar saat bertemu Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin malam, 14 April 2025. Pelatih kepala Garuda Muda, Nova Arianto, memberikan suntikan semangat kepada para pemainnya agar tak gentar menghadapi kekuatan Korea Utara yang dikenal solid dan agresif. Pertandingan seperti ini tak datang dua kali. Saya ingin para pemain tampil berani dan tunjukkan mental juara, tegas Nova dalam sesi jumpa pers sehari sebelum laga. Ia mengakui bahwa lawan kali ini merupakan salah satu unggulan turnamen. Namun, menurutnya, tim Indonesia juga punya modal besar untuk memberikan perlawanan. Nova menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri dan tidak terintimidasi dengan gaya bermain keras Korea Utara. Ini kesempatan emas untuk mereka tampil di Piala Dunia. Saya ingin mereka menunjukkan performa terbaik, tambahnya. Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup C, usai meraih kemenangan dramatis melawan Yaman dan Korea Selatan, serta tampil dominan saat menumbangkan Afghanistan. Prestasi ini juga mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Korea Utara melangkah ke perempat final sebagai runner-up grup D di bawah Jepang. Tim ini dikenal dengan permainan yang disiplin, kuat dalam duel fisik, serta cepat dalam melakukan transisi. Strategi dan peluang, menyerang dengan keseimbangan. Dari sisi taktik, Nova Arianto kemungkinan besar tetap mengandalkan formasi 4-3-3 yang bisa bertransformasi menjadi 4-2-3-1 saat bertahan. Ia akan menaruh harapan pada kreativitas lini tengah dan kecepatan di sisi sayap, seperti yang sukses digunakan saat menghadapi Yaman dan Korsel. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga fokus saat kehilangan bola. Serangan balik cepat dari Korea Utara bisa jadi momok jika pemain kehilangan konsentrasi. Lebih dari sekadar pertandingan, laga ini punya arti penting bagi perjalanan sepak bola Indonesia. Kemenangan atas Korea Utara bisa jadi tonggak baru yang menegaskan kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia mulai unjuk gigi dan menyaingi dominasi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Kami datang ke turnamen ini bukan cuma untuk numpang lewat. Kami ingin melaju sejauh mungkin, ucap Nova penuh keyakinan. Jika berhasil lolos ke semifinal, Timnas U17 Indonesia berpotensi mencetak sejarah dengan menembus final Piala Asia U17 untuk pertama kalinya. Lebih dari itu, langkah ini juga bisa menjadi pijakan untuk bersaing di level dunia dalam ajang Piala Dunia U17 nanti. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang sebagai titik penting dalam sejarah perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia bukanlah perkara mudah, karena lawan dikenal memiliki fisik kuat, taktik disiplin, dan mental juara yang sudah teruji. Namun, di sisi lain,
performa Garuda Muda selama fase grup sangat mengesankan. Kemenangan atas tim-tim tangguh seperti Yaman dan Korea Selatan menunjukkan bahwa anak-anak asuhan Nova Arianto bukan sekadar penggembira, tapi benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Nova menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan terus menanamkan kepercayaan diri kepada pemainnya. Ketegasan dan keyakinannya bahwa momen ini tak boleh disia-siakan menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi skuad muda Indonesia. Secara strategi, Nova terlihat cukup realistis namun tetap ambisius. Dia tahu betul kekuatan lawan, namun tidak membuat timnya bermain bertahan total. Justru keberanian menyerang dengan tetap menjaga keseimbangan menjadi kunci. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai punya identitas permainan yang berani dan modern. Kemenangan atas Korea Utara bukan hanya tentang melaju ke semifinal, tapi juga soal pembuktian bahwa sepak bola Asia Tenggara, terutama Indonesia, punya kualitas untuk menantang dominasi negara-negara besar. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa kita tak lagi hanya jadi penonton, tapi mulai ikut bicara di panggung utama sepak bola Asia dan dunia. Untuk para pemain timnas Indonesia U17, inilah saatnya kalian buktikan bahwa kerja keras, mimpi, dan semangat juang tak pernah sia-sia. Kalian bukan hanya mewakili sebuah tim, tapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang percaya pada kemampuan kalian. Lawan yang akan dihadapi memang kuat, tapi jangan pernah takut. Di balik tekanan besar, selalu ada peluang besar. Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya datang untuk bermain, tapi untuk menang, untuk membuat sejarah. Mainlah dengan hati, dengan keberanian, dan dengan kebanggaan sebagai Garuda Muda. Setiap tackle, umpan, dan gol kalian punya arti. Jangan ragu, jangan gentar. Ingat, di lapangan itu, kalian punya hak yang sama untuk menang. Apapun hasilnya nanti, kalian sudah menunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah di sepak bola. Tapi jika kalian berani bermimpi lebih jauh dan berjuang tanpa ragu, tak ada yang mustahil. Bawa semangat juang dari tanah air, dan buat dunia tahu siapa kita, Indonesia. Akhirnya belak-belakan, pelatih Belanda bongkar mengapa banyak pemain naturalisasi lebih pilih bela timnas Indonesia. Sebenarnya begini. Pelatih asal Belanda, Robert Maaskan, akhirnya mengungkapkan alasan mengapa banyak pemain naturalisasi memilih untuk membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan dalam podcast di kanal YouTube Sport News berjudul The Maaskan Tine. Menurut Maaskan, kebijakan naturalisasi yang diterapkan Indonesia saat ini masih tergesa-gesa dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Maaskan mengkritik kebijakan tersebut setelah timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mencatat bahwa dalam pertandingan tersebut, 10 pemain keturunan Belanda menjadi starter, namun perbedaan kualitas antara Indonesia dan Australia masih sangat jelas terlihat. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting line-up Indonesia, tapi Australia yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tetap terlalu kuat, ujarnya. Pelatih yang saat ini menangani klub Helmond Sport di Eerste Divisie ini juga menilai bahwa naturalisasi hanya menjadi sensasi media, tanpa dampak yang nyata terhadap performa tim. Ia menganggap bahwa meskipun beberapa pemain naturalisasi bermain di liga top seperti Eredivisie, level mereka masih belum cukup untuk bersaing di kancah internasional. Mereka pemain bagus di Eredivisie, tetapi itu tidak cukup untuk level internasional, tambahnya. Kritik Maaskan semakin tajam setelah Indonesia juga mengalami kekalahan besar 1-5 melawan Irak pada November 2023. Maaskan menyatakan bahwa tanpa adanya kerjasama yang kuat antara pemain lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia sulit bersaing di tingkat internasional. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak pemain keturunan Belanda memilih Indonesia sebagai pilihan utama mereka untuk tampil di level internasional karena peluang mereka untuk bermain di timnas Belanda sangat kecil. Jujurlah, mereka tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain untuk Belanda, tegasnya. Bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kritik ini menjadi tantangan besar. Ia harus menemukan keseimbangan antara memanfaatkan pemain keturunan dan mengembangkan talenta lokal. Maaskan mengingatkan bahwa membangun tim yang kuat membutuhkan waktu dan fondasi yang solid dari level bawah. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam, katanya. Dengan hasil yang belum memuaskan, Indonesia masih harus bekerja keras untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Tanpa pembinaan yang kokoh, naturalisasi bukanlah solusi tunggal. Lebih lanjut, situasi ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan naturalisasi telah menjadi salah satu cara Indonesia untuk memperkuat timnas, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan. Kritik yang dilontarkan oleh Robert Maaskan menggambarkan bahwa naturalisasi pemain, meski menciptakan sensasi di media, belum cukup efektif untuk meningkatkan kualitas permainan tim di level internasional.
Keberadaan pemain-pemain keturunan Belanda memang memberikan dimensi baru dalam skuad, namun perbedaan kualitas antara Indonesia dan negara-negara yang lebih berpengalaman seperti Australia tetap terlalu mencolok. Faktor utama yang diangkat Maaskant adalah bahwa banyak pemain keturunan Belanda lebih memilih Indonesia sebagai kesempatan bermain di panggung internasional karena peluang mereka untuk bermain di timnas Belanda sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa naturalisasi bukanlah pilihan pertama bagi mereka, melainkan jalan terakhir karena mereka melihat peluang di timnas Indonesia lebih besar. Namun, kritik ini juga memberikan tantangan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk lebih cermat dalam merancang strategi. Kluivert perlu menemukan cara yang tepat untuk menggabungkan potensi pemain keturunan dan pemain lokal Indonesia. Lebih penting lagi, Kluivert harus memperhatikan bahwa membangun tim yang solid membutuhkan waktu, kerjasama yang kuat, dan perbaikan di semua level, mulai dari pengembangan talenta di akar rumput. Jadi, meskipun naturalisasi bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek, tanpa adanya pembinaan yang baik dan penguatan kualitas dari dalam negeri, impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih akan sulit tercapai. Proses ini perlu pendekatan yang lebih matang dan bukan hanya bergantung pada pemain yang sudah naturalisasi. Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya di dunia internasional. Kemenangan tidak selalu datang dengan cepat, dan proses membangun tim yang solid memang memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Namun, setiap langkah yang diambil, baik itu melibatkan pemain keturunan maupun pengembangan talenta lokal, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi. Jangan pernah lupakan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Timnas Indonesia sedang belajar, berkembang, dan menemukan kekuatan terbaiknya. Jangan biarkan kekalahan mengurangi semangat, tetapi gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, berlatih lebih cerdas, dan memiliki keyakinan lebih tinggi untuk meraih impian. Setiap pemain, pelatih, dan pendukung memiliki peran penting dalam proses ini. Tantangan seperti ini justru memberi kita peluang untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas tim. Percayalah, dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang konsisten, cita-cita untuk melihat Indonesia bersaing di level dunia akan terwujud. Semangat tim, soliditas, dan kebersamaan adalah kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan di masa depan.